sebuah buku yang merangkum ramalan Nostradamus. Tercatat bahwa Indonesia akan berperang dengan Australia di tahun 2037. Atas dasar apa? Ini berita selengkapnya. Sebelum menggali ramalannya lebih dalam, apakah kamu tahu siapa itu Nostradamus? Nostradamus adalah pria asal Perancis yang tersohor karena buku yang ia terbitkan di tahun 1555. Buku tersebut ia beri judul Les Prophéties, yang kemudian menghilang setelah pria bernama lengkap Michel de Nostradame itu meninggal. Hingga sekarang, cetakan pertama Les Prophéties dianggap sebagai barang langka. Namun, ini tidak menghentikan banyak publisher untuk menyetak ulang ramalan-ramalan di dalamnya. Itulah mengapa banyak orang lebih familiar dengan ramalan Nostradamus di masa kini. Nah, dalam salah satu ramalannya, ia menyebutkan sebuah perang dahsyat yang akan terjadi antara Indonesia dan Australia. Penasaran apa penyebabnya? Simak pada ulasan ini. Jangan di-skip ya. Isu perang besar antara Indonesia dan Australia berawal dari sebuah video TikTok yang beredar di kalangan masyarakat. Video tersebut diunggah dan dibahas oleh seorang pria dengan akun @ilyashet_. Dalam video, pria tersebut menunjukkan buku ramalan Nostradamus yang ia beli karena rasa penasaran setelah menonton video TikTok. Ia mengaku, rasa penasarannya itu muncul karena pada buku tersebut tertera sebuah daftar isi berjudul, Perang Indonesia vs Australia. Australia bakal menyerang negara yang ada pelabuhan, jembatan, dan tugu peringatan, ucap akun @ilyashet_. Pada video, seperti dikutip dari Tribun, Senin tanggal 19 September tahun 2022. Pria berambut gondrong itu juga menyebutkan bahwa tanda-tanda di atas mirip dengan Indonesia. Kita menyadari bahwa kita jelas-jelas di bawah kota dan pelabuhan terbesar kedua Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta. Dan lebih dari 7 orang monumen terbesar di Surabaya. Tugu Pahlawan adalah tugu peringatan, lanjutnya. Lalu apakah ramalan itu ada kaitannya dengan sengketa Pulau Pasir? Dr. Rahman Sabon, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara yang juga buyut pahlawan Adipati Kapitan Linggaratu Loli Panglima Perang Jelajah Nusantara asal Pulau Adonara NTT menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan rumpun gugusan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kedaulatan NKRI. Pulau itu bukan, sekali lagi bukan, milik Australia sebagaimana klaim negara itu. Tetapi pulau itu, Pulau Pasir, adalah milik dan wilayah teritori serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tandas Rahman di Jakarta, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Oleh sebab itu Rahman meminta kepada Charles Philip Arthur George Charles I, Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, agar memerintahkan negara persemakmuran itu melalui PM Australia Anthony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Rahman mengatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 lalu Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) secara resmi telah mengirim surat kepada Raja Charles I di Istana Buckingham London, Inggris mengenai status Pulau Pasir. Lalu apakah ramalan itu ada kaitannya dengan sengketa Pulau Pasir? Dr. Rahman Sabon, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara yang juga buyut pahlawan Adipati Kapitan Linggaratu Loli Panglima Perang Jelajah Nusantara asal Pulau Adonara NTT menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan rumpun gugusan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kedaulatan NKRI. Pulau itu bukan, sekali lagi bukan, milik Australia sebagaimana klaim negara itu. Tetapi pulau itu, Pulau Pasir, adalah milik dan wilayah teritori serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tandas Rahman di Jakarta, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Oleh sebab itu Rahman meminta kepada Charles Philip Arthur George Charles I, Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, agar memerintahkan negara persemakmuran itu melalui PM Australia Anthony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Rahman mengatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 lalu Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) secara resmi telah mengirim surat kepada Raja Charles I di Istana Buckingham London, Inggris mengenai status Pulau Pasir. Oleh karena itu,
Kembali Rahman menandaskan bahwa untuk menghindari konflik yang merugikan bangsa Indonesia dan rakyat Australia, Britania Raya PDKN minta dan berharap agar YM Baginda Raja Charles Il persuasi memerintahkan PM Anthony N. Albanese segera meninggalkan Pulau Pasir Provinsi NTT. Kepada Raja Charles III, Rahman pun berharap agar klaim Australia atas Pulau Pasir menjadi perhatian utama dan khusus dan dapat menjadi agenda pembicaraan dalam pertemuan KTT G20 pada 15-16 November tahun 2022 di Bali. Kurung buka. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Saya sarankan Anda, mau atau tidak mau, suka tidak suka, wajib untuk mensubscribe dan